Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopianti Nurtina dengan NIM 34022000103 dari kelas Manajemen F, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Mayob Accounting versi 18. Pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi Mayobnya. Dan ini tampilan awal saat kita membuka aplikasinya. Di sini terdapat ada 5 menu. Yang pertama, Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open yaitu untuk membuka file Mayob yang sebelumnya telah dibuat. Create yaitu untuk membuat data perusahaan baru. Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayob. What's New untuk menampilkan beberapa fitur-fitur dari Mayob. Exit untuk keluar dari program Mayob. Nah, di sini kita klik Create, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita next saja. Di sini kalian bisa mengisi serial number-nya, tapi saya hanya mengisi company name dan alamat. Kemudian jika sudah terisi, kita langsung saja klik next. Di sini kita isi, misalnya tahun buku diisi dengan 2018, tutup buku kita isi dengan Desember, dan awal buku kita isi dengan Januari. Kalau sudah, kita langsung saja klik next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, akun yang disediakan oleh Mayob. Yang kedua, kita mengimpor data sendiri, misalnya dari Excel. Yang ketiga, menyusun daftar akun sendiri. Di sini saya memilih yang kedua. Lalu kita klik next. Nah, di sini tuh nama filenya sudah benar atau belum? Kalau sudah, kita langsung saja klik next. Nah, di sini saya pilih saja yang kedua. Nah, ini tampilan Mayobnya, dan di sini saya akan menjelaskan menu-menu dan fitur-fitur yang ada pada Mayobnya. Yang pertama di sini ada menu akun, yaitu komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagian akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi. Dalam menu akun ada 3 fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama ada account list, yaitu
untuk melihat, menambah, mengubah, atau menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang kedua, ada record journal entry, yaitu untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Yang ketiga, ada transaction journal, yaitu untuk melihat transaksi jurnal. Di menu selanjutnya ada banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdapat dua fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, speed money, yaitu untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan utang, transaksi yang dicatat dalam speed money seperti transaksi pembelian, perlengkapan, membayar, beban, dan lain-lain. Fitur yang kedua yaitu receipt money, untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receipt money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva, selain persediaan barang, dan lain-lain. Menu yang ketiga, sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Dalam menu sales terdapat tiga fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi.
Yang pertama, Sales Register. Fitur ini digunakan untuk melihat nama customer yang melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, Enter Sales. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, cash, dan mencatat retur penjualan. Yang ketiga, Receive Payment. Fitur ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang dilakukan secara kredit. Pada menu keempat terdapat menu Time Billing. Time Billing dipakai untuk menghitung penjualan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Di menu kelima terdapat menu Purchase. Purchase untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Terdapat dua fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, Enter Purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, kredit ataupun retur pembelian. Di fitur yang kedua terdapat Pay Bill digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang uang dilakukan secara kredit. Pada menu keenam terdapat Payroll. Payroll dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti jam, harian, mingguan, bulanan. Pada menu ketujuh terdapat Inventory. Inventory dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Dalam menu Inventory terdapat beberapa fitur yang sering digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, Set Item Price digunakan untuk menetapkan harga jual suatu barang persediaan, termasuk keuntungan. Yang kedua, ada Item List digunakan untuk melihat barang-barang persediaan. Yang ketiga ada Count Inventory, digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau untuk melakukan penyesuaian nilai dan kualitas sejumlah item persediaan. Yang keempat ada Adjust Inventory, digunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan. Yang kelima ada Item Register, digunakan untuk menampilkan item-item persediaan barang baik keseluruhan maupun per item. Di menu terakhir ada Card File. Card File berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan.